Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya, Bapak Hendi Cahyono. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup. Ini merupakan materi sains atau materi ilmu pengetahuan alam di kelas 4 SD. Oke, kita mulai. Ya, jadi hubungan antar makhluk hidup itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensialisme, tiga simbiosis parasitisme. Dalam video ini nanti kita akan lihat pengertian dan konsentrasinya. Oke, kita akan yang pertama ke simbiosis mutualisme. Ya. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis atau hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi kata kunci adalah untung keduanya, dua-duanya sama-sama untung. Jadi ada sebuah hubungan di mana ada dua makhluk hidup di sini, ya. Kemudian dua-duanya untung dari hubungan ini. Oke, kita lihat contohnya. Ya, yang pertama adalah kupu-kupu dan bunga. Kita tahu bahwa kupu-kupu itu dia mencari nektar, ya, nektar yang terdapat dalam bunga. Untung apa tidak dia? Ya, tentu saja untung harus dia mendapat makanan. Ini adalah bunga. Bunga di sini diambil nektarnya. Berapa untung? Ya, kita tahu bahwa dalam bunga di sini terdapat putik dan benang sari. Jadi ketika bunga hinggap di sini, yang hinggap adalah kupu-kupu hinggap di sini di bunga, maka secara tidak langsung kupu-kupu ini membantu dalam proses penyerbukan. Ya, saya tahu sendiri bahwa penyerbukan adalah proses bertemunya antara serbuk sari dan putik. Nah, sehingga di sini dua-duanya untung. Kupu-kupu mendapatkan nektar, bunga terjadinya penyerbukan. Jadi keduanya untung. Berikutnya hampir sama dengan kupu-kupu dan bunga. Ini ada lebah. Lebah mencari madu. Ya, jadi madunya yang kita buat sebagai bahan adonan campuran macam-macam makanan. Atau mungkin diminum secara langsung, ya, madu ini. Kita lihat di sini. Ya, sama seperti tadi, bunga jadi penyembuhan, sedangkan lebah mendapatkan madu. Oke. Di sini jelas, ya. Ya, berikutnya kita lihat di sini. Ada kerbau dan burung jalak. Burung jalak untung karena dia mendapatkan apa? Mendapatkan, ya, makanan. Dia terdapat kutu, ya, banyak kutu di kerbau, dia memakan kutu ini. Di kerbau, sedangkan kerbau tubuhnya menjadi bersih dari kutu, sehingga dua-duanya untung. Ya, sampai sini jelas, ya, untuk simbiosis mutualisme. Oke. Berikutnya kita akan ke simbiosis berikutnya. Nah, simbiosis komensialisme. Nah, ini komensialisme. Jadi kalau pengen mudah ini dihafalkan depannya saja. Mutu
komen dan nanti parasit, ya, secara mudahnya. Simbiosis komensialisme adalah hubungan yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain tidak dirugikan. Nah, komen, ingat, satu untung, satu tidak rugi. Ya, satu untung, satu tidak rugi. Jadi hanya satu yang untung, tapi satunya juga tidak rugi. Contoh, nah ini kita lihat ada ikan paus dan ikan remora. Yang diuntungkan siapa di sini kira-kira? Ya, yang diuntungkan adalah ikan remora. Kenapa dia untung? Nah, kita tahu sendiri paus makanannya adalah adalah hewan lain. Ya, dagingnya ketika paus makan ini akan dicabik-cabik. Nah, serpihan-serpihan dari daging yang bercabik ini akan dimakan oleh ikan remora. Namun ikan paus, ikan hiu, ya mohon maaf, ini ikan hiu. Ikan hiu ini itu tidak merasa dirugikan, jadi juga tidak untung, jadi dia biasa saja, sehingga dia tidak dirugikan juga dengan adanya kedatangan ikan remora. Jadi ikan remora ini biasanya selalu mengikuti kemana ikan hiu pergi, ya. Jadi berikutnya kita lihat di sini ada tanaman anggrek dan mangga, ya, tumbuhan mangga. Kita tahu anggrek. Anggrek itu hidupnya selalu berada di inangnya. Inang itu adalah tumbuhan yang ditinggalinya, artinya, ya. Anggrek biasanya kalau kita lihat itu berada di pohon-pohon besar, sengaja diikat, kemudian nanti dia akan tumbuh di situ. Tapi apakah anggrek merugikan? Tidak, karena dia membuat makanannya sendiri, jadi dia sama sekali tidak mengganggu tanaman inangnya. Sehingga pada kasus ini ada simbiosis komensialisme antara anggrek dan mangga. Yang diuntungkan adalah anggrek, ya, karena anggrek ini dia selalu hidupnya menempel pada inangnya, ya, bisa juga di pohon mangga, di pohon rambutan, di pohon besar biasanya. Oke, jadi mangga juga tidak dirugikan karena makanannya tidak diambil. Si anggrek ini dia hanya hidupnya menumpang saja pada pohon mangga. Nah, berikutnya ini, ya, tanaman lumut, ya, atau paku-pakuan lumut ini, ya, dia nempel di mana ini, di tembok, ya, atau di pohon. Jadi di pohon-pohon besar, ya, katakanlah pohon di mana ini kita belajar tentang makhluk hidup, ya. Jadi sama seperti kasusnya anggrek. Jadi pohon besar tidak dirugikan. Seperti itu. Nah, ini tanaman, ya, misalnya tanaman seperti halnya tanduk rusa, kemudian perunjangan ini seperti anggrek, jadi dia penumpang, hidupnya numpang, ya, hidupnya numpang, seperti itu. Jadi inilah contoh-contoh simbiosis komensialisme. Jadi satu untung, satu tidak dirugikan. Ikan hiu dan ikan remora, ya, tadi. Berikutnya ke simbiosis parasitisme. Nah, parasit itu artinya merugikan, numpang
tapi dia merugikan, dia mengambil makanan biasanya, dia merugikan, parasit. Hubungan yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain dirugikan. Jadi satu untung dan satu rugi. Ya, ini lagi. Contohnya, jadi adalah tanaman penalu dan inangnya. Jadi pohon-pohon besar seperti pohon beringin, pohon mangga. Ini kalau ada penalunya, kita lihat di sini, penalunya dia mempunyai akar yang bisa menembus sampai ke kambiunya. Ya, jadi penalu ini mempunyai akar yang bisa menembus sampai ke bagian kambiun. Dia menyerap sari-sari makanan yang dihisap oleh yang dihasilkan oleh inangnya. Sehingga dia akan tumbuh di sini, tapi sekitarnya dia akan kering. Ya, karena dihisap oleh tanaman penalu. Itu. Ini adalah contoh simbiosis parasitisme. Ini adalah tanaman tali putri. Dan biasanya ini di tanaman teh-tehan. Ya, tali putri. Ada yang lebihnya tanaman minian kalau anak kecil seperti ini permainan biasanya warnanya ini seperti ini. Nah, sebenarnya itu adalah tanaman parasit. Jadi kalau dalam kehidupan nyata kalau bisa anak-anak cari, pasti yang ada tanaman ini biasanya sekitarnya itu mati. Ya, karena dia benar-benar menyerap sari-sari makanannya. Nah, tali putih ini tidak bisa memasak makanannya sendiri. Kalau penalu dia bisa, cuma dia membutuhkan yang bahan untuk yang dimasak, dia menyedot dari inangnya. Dia masak sendiri, tapi dia membutuhkan dari inangnya bahannya. Kalau tali putri sama sekali dia tidak bisa fotosintesis atau membuat makanan sendiri. Dia langsung menyerap sari-sari makanan yang dihasilkan oleh inangnya ini. Gitu. Ini merugikan, ya. Nanti ini biasanya akan gersang seperti ini juga. Terakhir adalah Rafflesia. Bangkai ya, Rafflesia ini juga sama. Dia mempunyai akar yang bisa menembus sampai ke batang. Dia juga merugikan. Ya. Apakah ada contoh lain selain ini? Ya, contoh lainnya dapat kita lihat misalnya ada manusia dan kutu. Ya, manusia dan kutu. Yang untung siapa? Kutu. Kutu dalam bahasa manusia itu memakan atau menyedot darah yang ada di kepala. Yang manusia rugi karena biasanya kalau ada kutunya kita akan merasa gatal. Ya, itu salah satu contoh simbiosis parasitisme. Terus ada lagi misalnya jamur atau panu ya, biasanya kamu menyebutnya panu. Biasanya kan nempel di kulit, yang ada di kulit itu rasanya fatal juga. Jadi yang hidup adalah jamurnya, semakin tambah banyak tidak segera diobati. Manusianya nanti akan merasa fatal, ya, seperti itu. Oke, untuk pembelajaran hari ini saya rasa sudah cukup ya, cukup jelas. Kita seperti yang tadi kita ulas, ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasit. Untuk mudahnya kita ingat cepat saja: mutu, komen, parasit. Mutu dua-duanya untung. Komen satu untung, satu tidak dirugikan. Parasit satu untung,
satu rugi. Gitu. Saya kira untuk pembelajaran kali ini sudah cukup. Lalu menonton video pembelajaran berikutnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.